What the fuck is... Joel! Stay down, you stay low, you stay quiet. No, I'm sorry, please. Find who did this. Eyes on me. Put the gun down. Run! Hai guys, kali ini saya akan menceritakan lanjutan part 2 HBO series The Last of Us yang dirilis tahun 2023. Sebelum dimulai, subscribe dulu, like dan komen ya agar channel ini bisa lebih berkembang. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Joel dan Ellie dalam perjalanan menuju Wyoming untuk mencari saudaranya Tommy. Joel berhenti untuk mengambil bensin dari mobil yang terparkir. Sementara itu, Ellie di dalam memainkan pistol yang dia ambil di rumah Bill tanpa sepengetahuan Joel. Setelah selesai, mereka melanjutkan perjalanan. Terlihat jalanan kosong dan mobil terbengkalai di mana-mana. Joel belok ke arah hutan. Mereka akan tidur di dalam hutan. Slow down. This is slow. Esok hari, mereka akan melanjutkan perjalanan ke Wyoming. Joel melarang Ellie menyalakan api, khawatir akan ada orang yang melihat. Kemudian datang yang akan merampok hingga membunuh mereka. Mereka bersiap tidur. Joel tidur dengan senjata di sampingnya. Tidak lama, terlihat dia bangun dan menjaga Ellie yang tidur. Keesokan harinya, Ellie terbangun karena mencium bau kopi. Menurut Ellie, baunya seperti kotoran hangus. What the fuck is... Dalam perjalanan, Joel bercerita tentang Tommy yang bermimpi menjadi pahlawan. Jadi, dia mendaftar menjadi tentara setelah SMA. Beberapa bulan kemudian, dia dikirim ke medan perang. Tapi ternyata, menjadi tentara tidak membuatnya merasa seperti pahlawan. Lalu 12 tahun kemudian, wabah terjadi. Dan Tommy meminta Joel untuk bergerak menuju Boston. Di sanalah mereka bertemu dengan Tess. Kemudian Tommy bertemu dengan Marlene. Dan dia bergabung dengan Firefly. Terakhir, Joel mendengar dia keluar dari Firefly. Jadi, Tommy sekarang di luar sendirian dan dia harus menjemputnya. Joel dan Ellie tiba di depan terowongan. Karena tertutup truk dan mobil, akhirnya Joel memutuskan untuk jalan mengelilingi terowongan dan masuk ke kota. Ellie menyuruh Joel berhenti. Mereka melihat zona karantina tanpa ada Fedra di sana. Tiba-tiba di depan ada orang yang minta tolong. Joel mengarahkan mobilnya ke orang itu. Seseorang melempar barang dari atas. Mobil ban mereka pecah dan di depan muncul pria menembaki mobil mereka. Joel menabrak sebuah bangunan dan orang-orang itu masih terus menembaki mereka. Ellie merangkak bersembunyi ke ruangan yang lain, sementara Joel berhasil melumpuhkan satu dari mereka, dan satu lagi yang mendekatinya. Tiba-tiba muncul yang lain dari belakangnya, menyerang Joel. Ellie keluar dari tempat persembunyiannya. Dia menembak pria itu menyelamatkan Joel. Pria itu bernama Brian. Dia memohon untuk tidak dibunuh. Joel minta Ellie untuk kembali ke ruangan tadi. Kemudian terdengar tembakan. Setelah itu, Ellie menarik meja yang menghalangi pintu agar Joel bisa masuk. Mereka kemudian keluar dari gedung itu. Di tempat yang lain, Kathleen sedang menginterogasi seorang dokter menanyakan keberadaan Henry. Tapi sayang, dia menjawab tidak tahu, jadi Kathleen menembaknya. You think I won't do it? I'm your doctor. Di luar, semua orang berkumpul melihat 3 orang pria yang tadi Joel tembak. Mereka menyangka Henry menggunakan radio untuk menghubungi orang di luar. Jadi Joel adalah orang yang dihubungi Henry. Mereka juga menemukan di mobil Joel banyak persediaan. Kathleen mengatakan pada orang-orangnya semua ini perbuatan Henry, jadi mereka harus menemukannya. Menggunakan truk, mereka mencari Henry, memeriksa setiap rumah dan tempat.
Joel dan Ellie melihat situasi di jalan dari sebuah bar. Joel menanyakan keadaan Ellie apakah dia baik-baik saja setelah menembak pria itu. Joel menyalahkan dirinya karena dia tidak mendengar pria itu datang. Jadi Ellie tidak perlu menembak pria itu walaupun dia tidak membunuhnya. Joel minta maaf pada Ellie. Ellie diam dan meneteskan air mata. Joel kemudian mengajarkannya untuk memegang pistol yang benar dan memberikan pistolnya pada Ellie. Squeezes down on the right. Look it. You put it in your pack. You shoot your damn ass off. Setelah itu, mereka keluar menuju gedung tinggi, tidak jauh dari bar. Sementara Kathleen menemukan bekas tempat persembunyian Henry. Kathleen melihat banyak gambar di dinding dan kaleng makanan yang kosong. Dia kemudian melihat gudang di bawah yang lantainya bergerak sendiri. Kathleen memerintahkan untuk menutup gedungnya. Sementara Joel dan Ellie masuk ke sebuah gedung dan naik ke atas. Joel memecahkan kaca jendela dan menyebarnya di depan pintu. Jadi, jika ada orang yang datang ketika tidur, mereka akan mendengarnya. Ketika Joel tidur pulas, Ellie memanggilnya. Joel terbangun, melihat dua orang menodongkan pistol pada mereka. Eyes on me. Henry mengatakan dia tidak akan menyakiti mereka dan dia ingin membantu. Henry memberitahu namanya dan adiknya Sam. Henry adalah orang yang paling dicari di Kansas City. Yang kedua adalah Joel karena dia membunuh Brian. Mereka kemudian membagi makanan dan Sam mengucapkan terima kasih. Ellie dan Joel kemudian memberitahu nama mereka pada Henry dan Sam. Henry mengatakan saat matahari terbit, dia akan menunjukkan jalan untuk keluar. Di pagi hari, Henry mengatakan 10 hari yang lalu rakyat membunuh semua anggota Fedra dan kota sekarang dikuasai oleh rakyat yang dipimpin Kathleen. Henry sendiri seorang kolaborator. Dia bekerja untuk Fedra. Itu artinya dia pengkhianat rakyat. Joel menolak bekerja sama dengan seorang kolaborator, tapi Henry yakin dia tidak punya pilihan lain untuk bisa keluar dari kota ini. Henry melihat ketika Joel menghabisi orang-orang Kathleen, jadi dia mengikutinya hingga ke atas gedung. Henry tahu cara keluar dari kota, tapi dia tidak tahu cara bertahan hidup karena dia tidak pernah membunuh orang. Jadi Henry menunjukkan jalan dan Joel membuka jalan. Henry dan Sam memberitahu jalan keluar. Mereka akan lewat terowongan pemeliharaan di bawah gedung, kemudian keluar, masuk perumahan, dan menyeberangi sungai. Setelah itu mereka bebas. Henry kemudian mengatakan Fedra menggiring orang-orang yang terinfeksi ke bawah tanah 15 tahun yang lalu dan tidak pernah membiarkan mereka naik. Semua orang termasuk Kathleen menyangka terowongan itu penuh dengan zombie. Tapi Henry tahu terowongan itu kosong. Dia mendapatkan informasinya dari salah satu anggota Fedra. Mereka masuk ke sebuah gedung, kemudian menuju terowongan. Joel jalan di depan, diikuti yang lainnya. Mereka menemukan sebuah pintu dengan dinding yang dipenuhi gambar. Mereka masuk ke dalam dan menemukan sekolah. Joel pernah mendengar ketika wabah datang, orang-orang bersembunyi ke bawah tanah dan membuat tempat tinggal. Setelah memeriksa ruangan itu, mereka memutuskan untuk menunggu karena lebih aman keluar ketika gelap. Ellie dan Sam bermain sepak bola. Sementara Henry memberitahu Joel alasan Kathleen mengejarnya. Sam sakit leukemia, hanya Fedra yang memiliki obatnya. Dia memberikan pemimpin gerakan perlawanan di Kansas City yang merupakan saudara Kathleen pada Fedra. Sebagai imbalannya, dia mendapatkan obat leukemia untuk Sam. Joel hanya diam mendengar ceritanya. Dia kemudian mengajak mereka untuk pergi, keluar terowongan dan masuk ke perumahan. Tiba-tiba ada yang menembak ke arah mereka. Fuck is that coming from? Shut up. Joel melihat orang itu tidak bisa menembak dengan tepat, jadi dia akan masuk ke rumah itu untuk melumpuhkannya. Dia minta Ellie untuk bersembunyi dan diam. Joel berhasil masuk ke dalam rumah, dan Joel menyuruh pria itu untuk menurunkan senjata, tapi dia tidak mau. Joel menembaknya. Please don't do it. Dia kemudian melihat Kathleen dan yang lainnya datang. Joel menyuruh mereka lari, tapi terlambat. Joel menembak truk yang melaju ke arah mereka bertiga dan berhasil melumpuhkan pengemudinya. Truk menabrak sebuah rumah dan meledak. Mereka bertiga bersembunyi di balik mobil. Kathleen meminta Henry untuk menyerah. Henry mengatakan dia akan keluar tapi biarkan anak-anak pergi. Kathleen tidak mau membiarkan Ellie pergi karena dia bersama Joel membunuh Brian dan yang lainnya. Henry keluar dan Kathleen mengarahkan pistol padanya.
Tiba-tiba, truk masuk ke dalam tanah dan keluar clickers. Joel menembak clickers yang mendekati Ellie. Dia merangkak masuk ke dalam mobil. Dalam keadaan kacau, keluar Bluter dari dalam tanah lari ke arah Kathleen. Dia tidak mempan ditembak. Sementara itu clickers masuk ke dalam mobil Ellie. Beruntung dia berhasil lolos. Ellie kemudian lari ke arah Henry dan Sam, berusaha untuk menyelamatkan mereka. Bertiga, mereka lari ke arah sungai, tapi Kathleen menghentikan langkah mereka. Tiba-tiba dia diserang clickers. Joel datang menyuruh mereka untuk lari. Seketika kota dikuasai zombie. Mereka berhasil lolos dan menemukan tempat untuk istirahat. Ellie membacakan buku untuk Sam dan Joel menawarkan Henry untuk ikut ke Wyoming. Henry menyuruh Sam untuk tidur. Ketika pintu ditutup, Ellie membangunkan Sam. Sam bertanya pada Ellie apakah dia pernah takut. Ellie menulis, dia takut berakhir sendirian. Sam kemudian menunjukkan kakinya. Ellie menunjukkan lengannya, kemudian memberitahu Sam darahnya adalah obat. Ellie melukai tangannya, kemudian menempelkannya ke kaki Sam. Mereka kemudian berpelukan. Keesokan paginya, Sam berubah dan menyerang Ellie. Henry terpaksa menembaknya. Henry merasa sangat sedih, kemudian dia menembak dirinya. Joel mengubur mereka. Ellie menulis pesan untuk Sam. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan ke arah barat. 3 bulan kemudian, Joel dan Ellie melewati rumah Marlon dan Florence. Joel bertanya apakah dia pernah mendengar nama Tommy. Dijawab tidak oleh Marlon. Dia kemudian bertanya jalan terbaik menuju ke barat. Marlon menyuruhnya pergi ke timur, tapi jangan pernah melewati sungai kematian. Florence mengatakan mereka melihat mayat yang ditinggalkan. Beberapa terinfeksi dan beberapa tidak. Jika Tommy ada di barat sungai, dia pasti sudah mati. Mereka kemudian pergi dan Ellie mengambil kelinci hasil Marlon berburu. Tiba-tiba, Joel merasakan sakit di dadanya, membuat Ellie khawatir. Joel beralasan mungkin karena udara yang dingin. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Rencananya, mereka akan menyeberangi sungai ke arah barat. Walaupun mereka sudah mendengar apa yang diceritakan Marlon dan Florence, mereka tiba di sungai. Mereka akan berkemah di gua dan menyeberangi sungai esok hari. Sepanjang malam, Ellie melihat aurora borealis. Joel menyuruhnya turun. Ellie bertanya apakah mereka akan berhasil. Ellie memberitahu dia mencobanya pada Sam. Ellie mengatakan pada Joel dia menggosokkan darahnya pada luka gigitannya karena dia ingin menyelamatkannya. Menurut Joel, Marlene bukan orang yang bodoh. Jika dia bilang mereka sanggup, itu artinya mereka bisa. Joel menyuruh Ellie tidur, sementara dia akan berjaga. Keesokan harinya, Joel bangun, sementara Ellie berjaga. Dia ketiduran, jadi Ellie menggantikannya. Dia mengerjakan apa yang sudah diajarkan Joel. Like you taught me to. Wake me up next time. Sebelum menyeberangi jembatan, Joel melepaskan tembakan. Dengan hati-hati mereka menyeberangi sungai menuju barat, kemudian menemukan bendungan untuk menghasilkan listrik. Joel melihat peta untuk melihat jalan yang sedang mereka lalui. Tiba-tiba muncul orang-orang berkuda mengepung mereka. Drop the gun. Joel menjatuhkan senjatanya, kemudian seekor anjing mendekati Joel untuk memeriksa dia terinfeksi atau tidak. Setelah Joel, anjing itu mendekati Ellie. Mereka kemudian bertanya pada Joel apa yang sedang mereka lakukan di sini. Joel memberitahu dia sedang mencari adiknya. Salah satu dari mereka menanyakan nama Joel. Setelah itu, mereka dibawa ke sebuah pemukiman. Joel melihat Tommy dan memanggilnya. Akhirnya mereka bertemu. Tommy! What the fuck you doing? I came here to save you. Saat makan, Tommy memberitahu bahwa Maria adalah istrinya. Joel kemudian mengucapkan selamat pada mereka. Adegan selanjutnya,
Mereka menunjukkan pemukiman mereka pada Joel dan Ellie. Mereka sudah tinggal di sana selama 7 tahun dan menjaga agar pemukiman mereka tidak diketahui orang dengan tidak menggunakan radio. Mereka memiliki rumah ibadah, sekolah, dan listrik dari bendungan. Maria adalah anggota dewan yang dipilih secara demokratis. Semua orang saling membantu menyiapkan makanan, berburu, dan memanen. Maria mengajak Ellie untuk mandi, sementara Joel dan Tommy minum di bar. Tommy menanyakan Tess. Joel berbohong dengan menjawab dia baik. Tommy kemudian menanyakan Ellie. Joel menjelaskan Ellie adalah putri dari orang penting di Firefly yang sedang mencari keluarganya. Dia dibayar untuk mengantarnya. Joel bertanya pada Tommy apakah dia mengetahui keberadaan Firefly. Tommy memberitahu markas Firefly di Universitas Eastern Colorado. Menggunakan kuda ke arah selatan membutuhkan waktu 1 minggu. Tapi banyak orang terinfeksi dan penjara. Joel mengajak Tommy untuk ikut, tapi dia tidak bisa karena dia akan menjadi ayah. Maria sedang hamil, jadi dia harus lebih berhati-hati. I feel like I'd be a good dad, so I just gotta be more careful. Setelah mendengarnya, Joel merasa kecewa, tapi dia tidak bisa memaksanya. Jadi, dia hanya mengatakan akan mengambil persediaan dan pergi esok hari. Di luar, dia merasakan dadanya sakit lagi dan melihat sosok seperti putrinya, tapi tentu saja itu bukan putrinya. Setelah mandi dan berganti pakaian, Ellie datang ke rumah Maria. Ellie melihat memorial kematian Kevin dan Sarah. Maria datang memberikannya jaket dan memotong rambutnya. Ellie mengucapkan bela sungkawa atas kematian anak-anaknya. Maria mengatakan anaknya hanya 1 bernama Kevin. Sarah adalah putri Joel, membuat Ellie terkejut. Ellie selanjutnya pergi ke bioskop bersama Maria. Di bioskop, Ellie melihat Tommy keluar, jadi dia mengikutinya. Setelah itu, Tommy masuk ke dalam ruangan dan ada Joel di dalamnya. Tommy minta maaf pada Joel. Joel memberitahu Ellie kebal. What? Ellie. Dia terinfeksi tapi tidak sakit. Dia digigit berbulan-bulan yang lalu. Joel menceritakannya dari awal. Marlene menyewa mereka untuk membawa Ellie ke Firefly. Tess digigit. Keinginan terakhir Tess adalah dia membawa Ellie ke Firefly. Di Casey, Ellie menyelamatkannya. Dia menembak anak yang menyerangnya padahal usianya baru 14 tahun. Semua ini karena dirinya lambat dan tuli. Jadi tidak mendengar dia datang. Joel juga menceritakan Henry menembak adiknya untuk menyelamatkan Ellie. Sementara dia hanya bisa melihat. Dan hari ini, dia mengira anjing akan menyerangnya karena menyium sesuatu di tubuhnya. Sementara dia hanya berdiri saja. Dia sudah tidak seperti dulu lagi. Sekarang, dia lemah. Feels like it stopped. I'm weak. Dia hanya akan membuat Ellie terbunuh. Jadi, dia harus meninggalkannya. Joel ingin Tommy membawa Ellie ke Firefly karena dia lebih muda dan kuat. Joel juga minta pada Tommy untuk tidak memberitahu siapapun, termasuk Maria. Jika mereka melihat bekas gigitan di kulitnya, mereka akan menembaknya. Akhirnya Tommy setuju. I would take her out at dawn. Joel menemui Ellie. Ellie marah karena dia minta Tommy untuk membawanya. Ellie mendengar pembicaraan mereka. Semua orang yang dia sayangi telah meninggal atau mereka pergi, kecuali Joel. Bersama dengan orang lain hanya akan membuatnya lebih takut. Tapi Joel sudah memutuskan esok pagi mereka akan berpisah. Malam itu Joel teringat dengan putrinya. Dia tidak ingin kehilangan Ellie, makanya dia memutuskan untuk meninggalkannya. Keesokan paginya, Ellie dan Tommy datang ke kandang kuda. Ada Joel di sana. Joel minta Ellie memutuskan untuk pergi dengannya atau Tommy. Joel dan Ellie melanjutkan perjalanan ke selatan. Di jalan, Joel mengajari Ellie menggunakan senapan. Deep breath in, slow breath out. It'll work, it doesn't aim right. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dan sampai di kota, mencari Firefly ke tengah kota dan ketemu gedung ilmu biomedis. Sayangnya, tidak ada siapa-siapa. Mereka sudah pergi. Joel dan Ellie mendengar suara dari atas, tapi ternyata hanya monyet laboratorium. Joel melihat peta dan mengira mereka pergi ke Salt Lake. Tiba-tiba terdengar suara para penjara. Mereka buru-buru turun menuju kuda. Tiba-tiba seorang pria menyerang. Joel berhasil melumpuhkannya, tapi sialnya Joel terluka di perut. Pria yang lainnya datang. Mereka buru-buru pergi dari tempat itu. Ellie memberitahu Joel mereka tidak diikuti lagi.
Joel diam saja, tiba-tiba dia jatuh. Joel, open your eyes. Joel, you gotta get up. I can't fucking do this without you. Guys, part 2 sampai di sini. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.